Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Orhan Harbas. Saat ini saya akan melakukan presentasi tentang analisis dan mitigasi SQL injection pada website. Berhubung di sini waktu saya tinggal sedikit, maka saya akan melakukan eh, presentasi melalui file Word saya. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pendahuluan. Tujuan dari ujian akhir ini adalah untuk memahami cara kerja SQL injection serta mengidentifikasi berbagai celah keamanan yang memungkinkan serangan tersebut terjadi pada sebuah website. Selain itu, materi ini bertujuan untuk menganalisis risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh SQL injection, sehingga pengembangan maupun administrator sistem menyadari pentingnya perlindungan pada lapisan database. Materi ini juga ditunjukkan agar pembaca mengetahui teknik-teknik pencegahan serta langkah-langkah mitigasi yang efektif, sehingga mampu menerapkan praktik keamanan yang tepat untuk meningkatkan perlindungan website dari ancaman serangan SQL. Untuk ketentuan websitenya, tema saya di sini adalah gear cleaning service, yang dimana memiliki jasa untuk membersihkan gear atau alat PC seperti contohnya di sini. Pada kasus ini saya menggunakan keyboard. Untuk fitur wajibnya ada login, kemudian pencarian produk atau user atau data lain, kemudian database, kemudian untuk mahasiswa wajib membuat versi yang rentan atau vulnerable dan versi yang aman. Untuk ketentuan website, project yang versi rentan tentu saja ada 7 kriteria, dan juga versi aman juga ada 7 kriteria. Kemudian langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya, itu ya tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Pada tahap pertama, identifikasi fitur rentan, pilihan minimal 2 fitur website. Nah, untuk laman loginnya kurang lebih seperti ini, bisa kita lihat. Sudah ada. Kemudian untuk halaman pencarian data, untuk halaman pencarian data atau layanan, sini juga sudah ada pilihan layanannya. Kemudian ini untuk database-nya saya menggunakan phpMyAdmin yang dikonekkan dengan kode yang ada di dalam codingan saya. Kemudian tahap kedua dan ketiga langsung saya kerjakan secara bersamaan, itu pengujian SQL injection dan analisis kode rentan. Yang pertama ada query concatenation tanpa prepare statement. Nah, di sini sebagai contoh saya coba masukkan uh, query seperti or 1 sama dengan 1 di sini dan password sembarangan. Nah, untuk versi yang rentan, meskipun kita masukkan password yang asal, tetap dia dapat masuk ke dalam inti dari web. Masuk ke dalam web tanpa harus memasukkan username yang valid maupun password yang valid. Untuk potongan kodenya kurang lebih seperti ini. Terdapat SQL select from login where username limit 1, namun ada query MSQLi. Di sini kerentanan ini muncul ketika aplikasi membuat query SQL dengan cara menggabungkan input pengguna langsung ke dalam perintah SQL tanpa perlindungan apapun. Dalam kondisi seperti ini, input yang dikirimkan pengguna akan dianggap sebagai bagian dari struktur query, sehingga penyerang dapat memasukkan karakter khusus untuk memanipulasi logika SQL. Masalah ini terlihat jelas pada bagian login ketika variabel username langsung ditempelkan ke dalam query. Membuat query SQL injection dapat bekerja sepenuhnya pada kode kerentanan ini terjadi pada baris. Kemudian untuk bagian kedua, itu blind boolean based SQL injection. Di sini saya melakukan beberapa percobaan, mungkin 6 percobaan. Untuk payload plane-nya ada order by 99, order by 100. Kondisi yang diuji adalah post column. Query-nya gagal namun bukan error fatal, tapi menampilkan XSS. Kurang lebih dari ke-6 percobaan ini, semua outputnya sama, karena pada ke-6 percobaan ini, meskipun payload telah dirancang untuk memicu error SQL seperti kolom tidak ditemukan, kesalahan sintaks, atau pembagian nol, aplikasi log yang digunakan tidak pernah menampilkan pesan kesalahan SQL. Hal ini bukan karena kode keamanan, melainkan karena MySQL tidak menganggap sebagian besar payload tersebut sebagai error yang fatal, sehingga fungsi MySQL query tetap mengembalikan hasil valid berupa result set kosong. Akibatnya, blok penanganan error SQL tidak pernah terpanggil. Aplikasi kemudian masuk ke blok login gagal, sehingga yang muncul hanyalah pesan error login dan alert XSS. Maka seluruh percobaan ini menghasilkan hasil konsisten, tidak ada SQL error yang muncul di halaman, meskipun payload seharusnya memicu kesalahan.
kesalahan SQL, tidak ada validasi yang input. Bisa Anda lihat di sini sebagai contohnya. Untuk salah satu percobaan payloadnya saya sudah lakukan, namun eh, outputnya masih sama, XSS. Kemudian kita lanjut kepada tidak ada validasi input. Ya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Outputnya tetap XSS, aplikasi tidak membatasi karakter apa saja yang boleh dimasukkan oleh pengguna. Ketika input tidak difilter, pengguna dapat memasukkan tanda kutip komentar SQL atau sintaks lain yang dapat menimbulkan error atau manipulasi database. Ketiadaan validasi membuat peluang untuk melihat respon error, menguji struktur query, atau menyisipkan elemen SQL berbahaya. Kerentanan ini muncul karena seluruh input dikirim langsung ke query tanpa sanitasi seperti pada baris dari code ini, dari codingan saya, yaitu ada username, post username, kemudian password juga dilakukan yang sama, dan input tersebut langsung digunakan dalam query tanpa dibersihkan atau difilter terlebih dahulu. Kemudian untuk bagian selanjutnya, tidak ada output encoding. Ya ini seperti kurang lebih payloadnya seperti ini, menggunakan script alert, passwordnya terserah, maka akan keluar output. Ya kurang lebih seperti XSS di sini, hanya localhost 6 angka 1. Kerentanan ini terjadi ketika data yang berasal dari database ataupun input pengguna ditampilkan kembali ke halaman HTML tanpa proses encoding. Jika penyerangan menyisipkan sebuah script atau tag HTML, browser akan mengeksekusi konten tersebut sehingga XSS dapat terjadi. Pada kode login, terdapat bagian yang menampilkan input pengguna secara mentah ke halaman, bahkan dengan script yang memang sengaja dibiarkan berjalan. Kerentanan ini ada pada potongan code yang ini. Nah, ini ada deklarasi untuk scriptnya. Karena tidak ada encoding seperti HTML atau special cars, setiap input yang disisipkan pengguna dapat menjadi script aktif. Kemudian kita lanjut pada bagian berikutnya, yaitu cookie tanpa HTTP only atau same site. Nah, ketika saya melakukan login di sini bisa Anda lihat outputnya sudah keluar, namun tidak menggunakan HTTP only atau site, hanya muncul username-nya saja di sini. Kerentanan ini muncul ketika aplikasi menyimpan data sesi ke dalam cookie tanpa atribut keamanan apapun. Cookie yang tidak diberi HTTP only dapat dicuri melalui XSS. Cookie tanpa secure dapat bocor lewat jaringan publik, dan cookie tanpa same site dapat dieksploitasi melalui CRF. Pada kode, kelemahan ini terjadi di bagian login ketika cookie dibuat hanya dengan nilai default seperti ini. Untuk potongan kodenya. Nah, kemudian tidak ada rate limit login. Aplikasi mengizinkan pengguna mencoba login sebanyak apapun tanpa batas, tanpa mekanisme pencegahan seperti penundaan, blokir sementara atau CAPTCHA. Penyerang dapat mencoba ribuan kombinasi password hingga menemukan yang benar. Kerentanan ini bukan berasal dari satu baris tertentu, melainkan ketiadaan kode pembatas, karena seluruh bagian login hanya berisi if set login, maka akan langsung diproses tanpa harus memasukkan username maupun password yang benar. Kemudian error database tampil, kurang lebih setelah percobaan outputnya seperti ini. Output yang muncul hanya berupa XSS karena alur logika program pada kode ini tidak menampilkan pesan error dari database maupun query yang dikirim sebenarnya sudah rusak. Ketika payload dimasukkan ke dalam input username, query memang menjadi tidak valid, tetapi fungsi MySQL query tetap dianggap berhasil dijalankan oleh PHP selama query tersebut tidak memiliki error sintaks fatal. Akibatnya, variabel hasil query hanya berisi data kosong, bukan error. Kondisi ini membuat program masuk ke bagian kode yang menangani login gagal, dan pada bagian itulah pesan output dibuat menggunakan input username yang dimasukkan oleh pengguna. Pesan tersebut memuat input secara langsung tanpa encoding, ditambah dengan adanya script alert XSS yang memang sengaja disisipkan di dalam pesan error bawaan aplikasi. Karena input tersebut sebagai bagian dari HTML dan script yang terdapat di dalamnya menjadi aktif,
Inilah alasan mengapa yang terlihat hanyalah pop-up XSS, bukan pesan error. SQL maupun query sebenarnya sudah tidak valid. Kemudian tidak ada authentication. Nah, jika pengguna mencoba untuk langsung mengakses ke halaman berikutnya tanpa melakukan login terlebih dahulu, nah maka eh, proses tersebut dapat dijalankan dan tidak akan ada error atau apapun. Aplikasi tidak memberikan pembatasan akses pada halaman penting seperti index.php, service.php, atau halaman lain di dalam project. Pengguna yang belum login tetap dapat membuka file tersebut hanya dengan mengakses URL-nya saja secara langsung. Pada kondisi ini terjadi karena tidak ada pemeriksaan sesi sebelum halaman dimuat. Aplikasi hanya mengatur sesi setelah login. Nah, session username, kemudian username. Jadi tidak ada deklarasi untuk memeriksa kembali apakah username sudah benar atau tidak. Namun tidak ada session check-in seperti if set session. Nah, seperti yang ada pada kode ini. Di halaman lain sehingga semua halaman dapat terbuka tanpa autentikasi sama sekali. Kemudian kita masuk ke tahap keempat yaitu web hardening. Implementasinya sesuai dengan materi. Yang pertama ada prepare statement. Kurang lebih seperti ini percobaannya. Kita coba masukkan payload yang seperti kita coba di web yang rentan sebelumnya. Oh ya, untuk tampilan loginnya di sini agak cukup berbeda karena saya membuat dua file yang berbeda. Pada pengujian pertama, fokusnya adalah memastikan bahwa sistem mudah tidak lagi melakukan penggabungan string secara langsung ke dalam query SQL. Dalam login.php terlihat bahwa proses login sudah menggunakan prepare statement melalui video, sehingga input username tidak pernah ditempelkan langsung ke query, tetapi dimasukkan sebagai parameter terikat. Hal ini terlihat dari potongan kode berikut. Karena PDO melakukan binding variable dengan aman, maka payload SQL injection seperti admin or 1 tidak akan mengubah struktur query, melainkan diperlakukan sebagai teks biasa. Percobaan login dengan payload tersebut akan gagal karena query tidak memanipulasi logika where. Hal ini menjelaskan bahwa SQL injection tidak lagi berjalan dan bila terjadi kesalahan pada database, pesan aslinya hanya dicatat dalam log melalui potongan kode berikut, yaitu error, message login error, kemudian get message sehingga tidak ada error SQL yang tampil ke layar. Kemudian validasi input. Di sini saya coba login dengan username yang melebihi 32 karakter. Sebagai contoh, validasi dilakukan pada username, password, dan data yang dikirimkan melalui form login maupun register. Sistem ini sudah menerapkan beberapa mekanisme validasi seperti pemangkasan spasi, sanitasi dasar, dan pemanggilan fungsi validation melalui function ship.php. Validasi ini diperlihatkan pada potongan kode, username raw, kemudian password raw juga. Selain itu, password juga divalidasi pada potongan kode yang berikut ini. Dalam percobaan input yang terlalu panjang atau mengandung karakter berbahaya seperti contohnya seperti ini, kemudian script, sistem akan menolaknya karena fungsi validate username memberikan status gagal dan pesan error. Hal ini menghindari input berbahaya masuk ke query atau ditampilkan ke halaman. Kemudian bagian berikutnya output encoding atau security headers. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa setiap output yang ditampilkan kembali ke browser telah di-encode menggunakan HTML special cars. Pada login.php terlihat bahwa ketika nilai username ditampilkan ke forum, nilai tersebut telah di-encode secara aman melalui potongan kode berikutnya. Dengan adanya encoding seperti ini, jika pengguna mencoba masukkan payload XSS seperti script alert yang sebelumnya, maka teks tersebut hanya tampil sebagai teks biasa dan tidak dieksekusi browser. Pembuatan error message juga tidak menyisipkan script secara langsung, seperti versi rentan sebelumnya, sehingga XSS tidak dapat dijalankan. Kemudian pada bagian security headers, ya pada bagian berikutnya ini kita harus perlu membuka editor dari Chrome dan menekan tombol F12. Kemudian kita pergi ke bagian network, lalu lihat halaman login PHP yang sudah kita refresh sebelumnya. Melalui potongan code ini, fungsi mengirimkan header seperti content security policy
X-frame options, X-content type options, dan reference policy. Ketika diuji melalui tab network di developer tools, halaman login.php dan halaman lain akan menampilkan header-header ini di bagian response header. Dengan implementasi tersebut, browser akan membatasi pemuatan script dari sumber luar, mencegah clickjacking, dan memblokir konten sniffing. Kemudian kita lanjut pada bagian berikutnya, yaitu secure cookies. Pengaturan cookie login sudah menggunakan konfigurasi yang aman mencakup HTTP only, same site, dan secure khusus HTTPS. Hal ini terlihat dalam potongan kode yang berikutnya. Dan kemudian untuk tampilannya sama, kita menggunakan konsol dari Chrome dengan F12. Kemudian kita masuk ke application-nya, lalu melihat isi dari cookies-nya dan konfigurasi tersebut. Cookies tidak dapat diakses melalui JavaScript yang melindungi dari XSS, tidak dikirim lintas situs sembarangan, dan aman ketika berada di koneksi HTTPS. Saat diuji melalui konsol browser menggunakan dokumen cookie HTTP only tidak akan terlihat. Kemudian rate limiting, ketika user atau pengguna mencoba untuk login melebihi 6 kali dengan password dan username yang salah. Rate limiting dilakukan berdasarkan alamat IP pengguna dan batas 5 kali percobaan. Dalam waktu tertentu, mekanisme ini dapat dilihat dari potongan kode berikut. Setiap kegagalan login dicatat menggunakan kode yang di bawah ini. Dan jika login berhasil, semua catatan percobaan dihapus dengan kode yang di bawah ini. Itu clear attempts. Saat pengujian dilakukan dan mengirimkan password salah sebanyak 6 kali berturut-turut, server mengembalikan HTTP 429 dan menampilkan pesan bahwa percobaan terlalu banyak. Ini menunjukkan bahwa rate limiting sudah berjalan dan mencegah brute force attack. Kemudian error handling aman. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu file init.php, kemudian kita sengaja melakukan kesalahan pada kredensial di database-nya. Contoh pada potongan code ini kita ubah menjadi seperti di bawah ini untuk contohnya saja. Kemudian di save. Setelah perubahan ini aplikasi tidak dapat terkoneksi ke database. Kemudian kita coba kembali untuk membuka login.php-nya, kemudian di refresh. Nah, setelah kita refresh muncul notifikasi di bagian kiri atas loginnya bahwa interval server error. Ketika pengujian dilakukan dengan sengaja membuat kredensial database salah, halaman login hanya menampilkan pesan umum seperti internal server error tanpa memberikan detail teknis, informasi teknis yang dapat ditemukan dalam logs atau PHP errors, sehingga dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan seluruh rangkaian percobaan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SQL injection merupakan salah satu ancaman paling berbahaya pada aplikasi web. Apabila input pengguna tidak divalidasi dan query database tidak menggunakan mekanisme yang aman, pada versi rentan, celah keamanan muncul akibat penggunaan query yang menggabungkan input secara langsung, tidak adanya validasi maupun output encoding, serta lemahnya pengaturan cookie dan error handling, sehingga serangan seperti SQL injection, XSS, dan brute force sangat mudah dilakukan. Setelah hardening, sistem menunjukkan peningkatan keamanan yang signifikan melalui penerapan prepared statement, validasi input yang ketat, encoding output, security headers, security cookies, dan rate limiting, serta penanganan error yang lebih aman. Pengujian terhadap setiap fitur menunjukkan bahwa serangan tidak lagi dapat dieksploitasi, dan sistem memberikan respons yang sesuai tanpa membuka informasi sensitif. Dengan demikian, implementasi mitigasi keamanan yang tepat terbukti mampu melindungi aplikasi dari berbagai ancaman dan menjadikan website jauh lebih aman serta andal untuk digunakan. Kurang lebih seperti itu dari saya. Sekian, terima kasih.